Oke, shalom. Ya, welcome buat Rendra, ada istri dan semua. Coba yang dari Malang bangkit berdiri, saudara, kita sambut mereka. Wow, ada 18 orang dari Malang. Thank you. Ya, ini yang kedua ya. Kedua, iya. Ya, jadi kita punya nadruk baru, saudara, di Malang. Oke, saudara, saya akan bicara tentang Christ Center Living. Ya, bagaimana menjadikan Kristus itu pusat kehidupan. Ini meletakkan dasar, saudara, untuk kita masuk di dalam visi ke depan, yaitu living with Jesus every day. Ya, bagaimana kita hidup bersama dengan Yesus setiap hari, saudara. Ini bukan sebuah slogan yang mungkin ini kelihatan klasik yang sepertinya kita sering kali ngomong, oh ya harusnya kita hidup bersama dengan Yesus dong setiap hari. Tapi kenyataannya, saudara, kan gak seperti itu. Ada begitu banyak orang di dalam kehidupannya dia gak bersama dengan Yesus sebetulnya. Nah, saudara, ini akan melandasi kita, saudara, untuk kita melihat bersama-sama. Kita ini akan sulit sekali, saudara, berjalan bersama-sama, duduk ngobrol dengan orang yang kita gak kenal, betul? Saya sih gak nyaman, gak tahu kalau ada saudara yang nyaman. Saya gak nyaman sekali. Ya, mungkin saya bisa ketemu kalau sebentar. Tapi kalau setiap hari bersama-sama, saudara, tunggu dulu. Apalagi saya gak kenal orang itu. Saya gak dekat. Tapi kalau dekat, saudara, mau sehari, berhari-hari, saudara, kita gak terasa. Ya, saya dengan istri, ini sudah tahun keberapa ya, berarti saya menikah ya. Dari 99, ya 24 tahun, saudara. Setahun lagi perak. Ya, setahun lagi perak, saudara. Yang gak terasa, dikatakan begitu. Ya, tanpa sadar melewati semuanya, suka dan duka, begitu. Ya, karena kita kenal. Kita bisa nyaman, saudara, bersama-sama. Bayangkan kalau kita gak nyaman, gak kenal dengan orang, saudara. Waduh, itu sangat tidak nyaman, saudara. Ya, kami pernah, saudara, ikut acara di GPIA satu kali, pertama kali, saudara, gak kenal siapa-siapa nih. Begitu datang, waktu itu sama Angga kalau nggak salah di Solo itu ya. Kita tiba-tiba dimasukkan kamar berempat kalau nggak salah, saudara. Itu kami berdua masuk. Jeng, saudara. Di situ tas semuanya udah beredar. Saya masih ingat hari itu. Saya sama Angga putuskan, kita keluar dari kamar. Langsung, saudara. Saya telepon Adrijan itu tadi. Masih ingat nggak, Jan? Saya telepon di Solo. Saya mau pindah. Adrijan langsung ngomong, tidur di rumah saya. Akhirnya kami berdua langsung dijemput, kami tidur di rumah di situ. Sangat tidak nyaman. Apalagi tinggal satu kamar. Aduh, minta ampun, ranjangnya jadi satu. Ya ampun lagi. Nah, saudaraku, saya bisa, saudara, ngobrol dengan orang berjam-jam. Ya. Kami Penatua Jarpim kalau meeting dari jam 10 sampai jam 7 malam. Saudara. Berapa jam? 9 jam kami bisa meeting, duduk bersama-sama. Ngobrol, makan, ngobrol, ngopi. Bisa 9 jam. Tapi saya juga bisa, saudara, tidak ngomong walaupun kami duduk bersama-sama. Kalau di pesawat, saya bisa dalam perjalanan mau 2, 3 jam, 4 jam. Saya bisa tidak ngajak ngomong sama sekali di samping saya hanya diam. Ya. Jadi saya bisa bayangkan, saudara, ketika kita berkata gini, oh, saya mau berjalan, mau hidup bersama dengan Yesus. Pertanyaan, oh saya udah percaya Yesus kok. Permasalahannya bukan di situ. Apakah engkau udah betul-betul kenal sama Yesus? Engkau betul-betul mencintai dia? Jangan ditanya Yesus mencintai kita. Pasti mencintai kita. Apakah benar-benar kita mengasihi dia? Nah, saudara, inilah saudara semua itu harus diawali dengan kata yang namanya perjumpaan. Perjumpaan. Mana bisa orang kenal tanpa berjumpa? Bulan-bulan ini saudara seperti awal Desember, saya nggak hafal tanggalnya, tetapi akhir November itu adalah waktu di mana saya berjumpa dengan Yesus. Kalau tahun 91 saya berjumpa dengan Yesus, berarti ini tahun yang ke-32 tahun. Dan saya masih bisa merasakan loh saudara. Di setiap tahun bulan-bulan seperti ini, tiba-tiba seperti kayak deja vu gitu saudara.
Saya bisa merasakan ada sesuatu dalam diri saya. Bagaimana begitu indahnya saat itu. Begitu saya berjumpa dengan situasi. Sama saudara, di saat mau mendung-mendung semuanya. Itu waktu di mana dia menjumpai saya saudara. 32 tahun yang lalu. Itu sangat membekas. Ada sebuah kehidupan yang baru di dalam hidup saya saudara. Dirubah dalam waktu semalam. Dia menjumpai saya di kamar sendiri saudara. Saya nangis dilawat Tuhan. Dan besok saudara, saya punya kehidupan yang baru sama sekali. Saya memandang segala sesuatunya berubah semuanya saudara. Saya tiba-tiba bisa mempunyai kemampuan untuk bisa mengasihi. Kenapa? Saudara, saya mampu mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pada dasarnya manusia tidak bisa mengasihi siapapun. Kecuali dirinya sendiri. Kalau dia tidak mengalami kasih Tuhan. Ini poin. Ya. Jadi kalau tiba-tiba saya bisa lebih peduli dengan orang lain, saya bisa mengasihi. Saya ingat bahwa karena Yesus lebih dulu mengasihi saya. Dan itu berubah, saudara. Tiba-tiba saya memandang segala sesuatunya, saudara, berubah. Saya memandang orang-orang yang dulu mungkin itu menyakitkan dan tiba-tiba muncul belas kasihan. Memandang bahkan di sekeliling kita berubah. Kasih. Itu pengorbanan. Pengorbanan adalah kasih. Maka kita punya keberanian untuk berkorban. Karena kasih itu tiba-tiba saudara melingkupi kita. Dan kita mampu menyebar dimanapun kasih itu ada. Karena kita saudara terlalu banyak kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus menceritakan Yesus tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Menghasilkan mandat dan misi. Saya nggak percaya. Kalau ada orang berjumpa dengan Yesus tapi dia nggak punya mandat atau misi apapun. Minimal saya mau beritahu, saudara pasti rindu untuk melayani dia. Karena cintanya itu. Saya begitu saudara dilawat Tuhan malam itu, saya berjumpa dengan Yesus. Saya masih ingat itu malam, saudara, malam yang luar biasa. Saya nggak pernah alamin. Saudara, gimana seperti Tuhan hadir di kamar sebagai Bapa. Dan dia minta saya tinggalkan semuanya dan mengikut dia. Saya menangis, saya dilawat, saudara. Berjam-jam saya menangis sampai saya tertidur. Dan besok saya bangun, langsung saya cari teman saya satu yang sering nginjilin saya. Ya, langsung saya cari dia. Saya cerita, dia sering nginjilin dulu, saudara. Dia pernah kos satu kamar dengan saya nginjilin, gak mempan. Tapi begitu saya bertobat, saya ceritakan semua apa yang Yesus lakukan semalam. Hidup saya berubah. Terus yang terjadi saudara, saya langsung kepingin sekali melayani Tuhan. Gak ada yang minta apapun saudara. Saya cuma mikir gini, karena engkau sudah begitu mengasihi saya, maka saya harus melayani engkau. Saya kepingin melayani saudara, saya cari saudara pelayanan. Ya, saya daftar saudara cari pelayanan yang mana yang menarik. Nah saudara, saya cari dengan ketidaktahuan semuanya. Ya, waktu itu saudara yang saya membuat saya tertarik itu adalah karena keren ya tulisannya, Creative Ministry. Saya baru tahu ternyata Creative Ministry itu tamborin saudara. Jadi saya dilarang. Saya baru tahu, waduh begitu gak diterima di situ dan saya memang gak mau setelah tahu. Maka yang saya bayangan saya mau ngapain? Saya nggak pede, saudara, saya nggak berani. Asyir aja saya nggak berani kok. Asyir itu perlu keberanian loh saudara. Kan perlu senyum begitu kan. Tuh, asyir itu jangan main-main loh saudara. Saya punya teman bertobat itu karena asyir loh. Hanya disalamin, Yesus mengasihimu, dilawat Tuhan bertobat loh. Tapi juga banyak yang kepahitan karena asyir saudara. Waktu disapa nggak ada senyum, kadang nggak dilihat ditinggal sambil ngomong. Nggak mau ke gereja loh setelah itu. Jadi apapun Tuhan bisa pakai ya pelayanannya. Saya nggak berani waktu itu jadi asyir saudara. Jadi kalau saudara jadi asyir luar biasa. Itu bukan, wah ini pelayanan. Oh enggak, asyir itu butuh keberanian. Saya aja nggak berani kok saudara waktu itu. Asyir enggak. Apalagi main musik nggak bisa. Nyanyi apalagi. Nah, terus apa saudara? Karena saya jurusan teknik elektro, yang saya pikir cuma satu, ya soundman. Yang paling dekat. Saya daftarlah sebagai soundman. Dan di sana saudara ternyata anggotanya cuma saya. Ketuanya satu, saya anggotanya. Jadi kami hanya berdua, saudara.
Saya baru tahu bahwa ternyata pelayanan satu ini paceklik, saudara. Nggak ada yang mau pelayanan di situ. Ya, karena pelayanan ini kalau bagus yang dipuji yang di depan, kalau salah yang dilihat yang di belakang. Nah, ya kan? Ya, saya langsung rindu melayani Tuhan. Udah saya langsung daftar pokoknya saudara. Tugas saya pertama kali cuman hanya, nah ini sekarang kan terpusat sudah, amplifier semua di atas. Saya tinggal nyalakan lampu, nyalakan AC, dan nyalakan semua amplifier. Ya. Power semuanya saya bagian itu. Waduh, dan itu pun saya merasa sangat terhormat loh saudara. Datang tepat waktu. Pagi tidak ada siapa-siapa saudara, nyalain AC. Begitu AC nyala tuh rasanya bangga di hadapan Tuhan. Sudah berbuat sesuatu Tuhan. Wah, ceklek. Waktu AC-nya kan banyak di Betani saudara. Wah, saudara AC gede. Itu pertama kali saya lihat lampunya kok banyak. Saudara. Ya. Wah, di situ juga sudah waktu saya melayani, saya ketemu istri saya di atasnya. Dia datang duluan di atas di balkon, saudara. Doa dia. Nah, saya pikir waktu doa tak pikir ganggu, saudara. Oh, saya mau nyalakan, saya lewat situ dipikir ganggu, saudara. Dia tanya, saya masih ingat. Ini bagaimana kalau nyalain lampu? Saya jawab gini, cari sendiri, saya tinggal, saudara. Ternyata itu membekas sama dia, saudara. Cari, itu lampunya saklarnya ada 25 atau berapa, saudara. Cari sendiri, saya ngomong gitu. Ya nyoba sendiri, pokoknya nyala. Maksudnya dia tanya itu bagaimana nyalakan supaya saya nggak ganggu lagi naik turun, saudara. Iya kan? Nah itu pelayanan setiap kali hujan, saudara. Aduh, hujan terjang, saudara. Saya naik motor itu dari Gresik sampai ke Manyar. Saya bawa ganti. Sekarang hujan sedikit sudah bingung, alasan hujan terus nggak ada. Naik motor bawa ganti, saudara, puasa ganti di gereja. Begitu luar biasa saya melihat saat itu. Begitu bangga kita bisa melayani Tuhan. Kenapa saudara? Satu, karena cintanya dia udah melingkupi hidup saya. Menguasai betul-betul waktu itu. Saya cerita kemana-mana saudara, tentang Yesus. Saya kepingin cerita kebaikan Yesus. Ketemu orang saya cerita. Di kampus saya cerita. Saya berdoa setiap kali saya berangkat ke kampus. Saya berdoa, Tuhan kirim teman. Untuk saya bisa menginjil. Tuhan, saya nggak bisa sendirian. Saya cari, saudara. Dan akhirnya saya ketemu Angga di tempat parkir. Ya, dia tanya saya, kamu Budi ya? Oh iya. Mau pelayanan? Pelayanan sound system ya. Dan perlengkapan. Ini jawaban, saudara. Saya mau. Saya ngomong gitu. Saya mau. Dan ternyata dipertemukan ada 17 orang, bukan satu orang. Dan sejak itu kami pelayanan membangun persekutuan doa bersama-sama. Sampai sekarang akhirnya. Cerita, sampai saya dipanggil pendeta, saudara. Ya, saya masih ingat itu, saudara. Mujizat yang luar biasa, mereka betul-betul percaya bahwa saya ini pendeta dan diberkati Tuhan. Waktu ujian negara Pancasila, saya tertinggi nilai saya. Loh, ada ceritanya. Begitu keluar ujian negara, saudara, saya keluar. Mereka cerita, saudara. Saya syok, saudara. Karena jawaban saya tidak sama dengan mereka semua. Saya ngomong, ngalamat gak lulus ini. Tapi begitu keluar, saudara, nilai saya A sendiri. Saudara. Mereka heboh semua, ujian negara loh saudara. Loh kok bisa kamu dapat A dikatakan. Saya ngomong Tuhan beserta. Saya gitu. Wah pendeta ini dia ngomong gitu. Ya. Saudara, kita juga bisa melihat masa depan kita dengan penuh dengan pengharapan karena kita punya Yesus yang hebat. Wah itu saudara perjumpaan. Nah kita lihat saudara kisah ya. Saya mau tunjukkan jangan percaya diri kalau hari ini engkau dalam keadaan oke. Dengar baik-baik. Perjumpaan itu terjadi terus menerus dalam kehidupan kita. Jangan kau berpikir bahwa ini saya oke hari ini pelayanan. Saya menjumpai kami punya banyak teman pelayanan di pemuda hari ini gak melayani apapun. Lihat ini Petrus saudara kurang apa Petrus tuh. Ketika ditanya Yesus siapakah aku? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Kurang A-nya. Ya. Engkau adalah Mesias, anak yang hidup. Yesus berkata, bukan kamu yang berkata, tapi Bapa yang berkata. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini Petrus, saudara. Dia ngomong sama Petrus. Kurang keren apa, saudara? Berjalan di atas air. Siapa muridnya? Petrus, saudara. Mujizat terjadi. Petrus mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena engkau aku sekali-kali tidak. Bayangin saudara.
Ini Petrus saudara, gaya sekali dia. Keren, percaya diri. Yang mengatakan sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Salah satu dari 3 murid Yesus yang diajak berdoa. Terakhir, Petrus. Kurang apa Petrus kerennya? Iya kan? Jadi jangan berpikir kalau hari ini engkau keren dipakai Tuhan, engkau berpikir engkau aman. Enggak. Ya. Buktinya Petruslah yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bukan hanya menyangkal, tetapi dia bersumpah dan mengutuk. Dan Yohanes 21:17 kata Yesus kepada untuk ketiga kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali. Petrus menyangkal 3 kali. Kalau orang bertanya pertanyaan yang sama 3 kali itu artinya apa? 1. Karena gak dengar jawaban kita. Iya kan? Siapa namamu? Budi. Siapa namamu? Budi. Siapa namamu? Tapi Yesus kan gak begitu, saudara. Yang kedua, kalau orang bertanya 3 kali, artinya saudara tidak percaya. Siapa namamu? Budi. Ya, siapa namamu? Budi. Siapa namamu tadi? Siapa namamu? Gak percaya saya Budi. Nah, gitu kan. Ini 3 kali, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan aku mengasihimu. 3 kali. Hancur hati Petrus. Hancur, saudara. Tetapi saat itu Yesus sedang memulihkan Petrus. Lihat ya, orang yang keren tadi ternyata dia juga hancur lebur. Ya. Bahkan lihat, ini ayat kuncinya. Menurut saya saya paling suka ayat ini, saudara. Terlepas dari semua ayat kita keren. Tapi ini, saudara, menurut saya titik balik dari yang namanya Petrus. Yohanes 21:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 penting. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini penting, saudara. Yesus lagi ngomong, kau akan mati, bukan lagi menyangkali aku, kau tidak akan meninggalkan aku lagi, tetapi kau akan mati memuliakan aku. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini bahasa yang sama ketika dia panggil murid-muridnya semua. Termasuk Petrus. Ikutlah aku, karena aku akan menjadikan kau penjala manusia. Ikutlah aku. Di ayat ini terjadi banyak hal. Saya ingin terangkan, saya ulang lagi, saudara. Kehidupan yang baru Petrus terjadi. Saudara baca di Kisah Para Rasul, saudara. Kemampuan untuk mengasihi, berkorban, keberanian. Petrus dulu ditanya perempuan, saudara, perempuan muda. Tiba-tiba satu kali begitu dia berjumpa dipenuhi Roh Kudus, saudara. Wow, saudara, dia berdiri di depan mahkamah agama. Ribuan orang. Dia berani berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Yesus. Kecuali ke Bapa, kecuali melalui Yesus. Dia berani berdiri sementara dengan satu perempuan muda. Nggak berani dia, saudara. Dia rela mati. Sejarah mencatat, saudara, satu kali dia mati disalib terbalik. Dia berkata begini, aku nggak layak disalibkan sama seperti Yesus. Mesti dibalik. Ini adalah sebuah anugerah. Bayangin seorang pecundang jadi pemberani dan pahlawan seperti itu. Kalau itu nggak ketemu sama Yesus dulu, nggak bakalan dia ikut di loteng Yerusalem. Saya mau beritahu, saudara. Nggak akan. Dia akan menghindar. Dia akan lari, dia jauh ke sana. Menghasilkan mandat dan misi jelas. Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan itu begitu sekali menjumpai, dilepaskan mandat dan misinya dia. Saudara. Jadi gak ada ceritanya orang dipulihkan untuk dirinya sendiri bersenang-senang, gak ada.
Tuhan menjumpai kita, itu menoreh hati kita terdalam. Bagaimana kita melihat sesuatu yang berbeda. Dan sekaligus saudara, kita berjalan dengan misinya dia. Dan melihat masa depan, dia ngomong gak usah khawatir kamu. Kamu gak akan menyangkali aku lagi. Kamu akan mati dan memuliakan aku. Ini yang membuat dia bangkit kembali. Dan kisah para rasul mencatat, mujizat semua. Petrus yang buat. Awal-awal. Keren ya. Nah, ini saudara kita masuk. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudara, kalau kita nggak berjumpa, maka kita nggak bisa tahu saudara pikiran dan perasaan Kristus seperti apa. Kita taruh saudara bersama-sama. Nggak bisa. Kita akan mengalami kegagalan tanpa perjumpaan. Makanya hidup bersama dengan Yesus yang tidak pernah berjumpa sama sekali. Makanya kita kejar. Sekarang perjumpaan yang akan membawa kita, saudara, kita menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus. Maka kita akan hidup bersama dengan Yesus setiap hari di dalam tuntunannya. Penekanan dalam nasihat ini bukan pada gini saudara. Memikirkan apa yang Kristus pikirkan, bukan itu. Kira-kira Kristus apa yang dipikirkan apa ya kira-kira? Bukan itu. Tetapi lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi. Sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Nah ini saudara, engkau ngerti saudara berada dalam Kristus. Mengalami sebuah pembaharuan, perubahan. Maka saudara, di dalam perubahan itu maka posisi dalam Kristus memberi perspektif yang baru dalam memandang segala sesuatu. Makanya orang kalau berjumpa itu melihat sesuatu itu berubah semuanya saudara. Dengan kata lain perubahan posisi melibatkan perubahan akal budi. Ini lihat ini, yang benar yang mana di gambar ini? N atau U? Ya, sama-sama benernya kan, kayak gitu kan. Kita tuh bisa melihat segala sesuatu berubah loh saudara. Dengan hal yang sama kita bisa berubah, dengan insight. Nah ini yang penting saudara. Makanya pertobatan itu kan perubahan akal budi. Ya, sebuah perspektif yang kita melihat, harusnya ini ngalami semuanya. Ya, apa sih yang berubah saudara, lihat ini, perspektif barunya ini apa? Dulu saudara pusatnya kita tuh diri kita. Sekarang pusatnya jadi Yesus. Harusnya begitu saudara. Dulu sedikit-sedikit ngomongnya saya. Sekarang harusnya kita tahu bahwa semua pusat itu adalah Yesus, bukan diri kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Yesus. Saudara bisa sebutkan apapun yang terjadi. Kalau sampai pusatnya adalah diri kita, berarti kita belum mengalami perjumpaan dan kita belum bersama-sama dengan Yesus. Sukses itu saudara, orang masih melihat gini saudara, berapa banyak yang kita capai. Wah, kita bangga mencapai ini itu, no. Ternyata sukses itu adalah bagaimana rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan mau apa? Jangan bingung. Aduh ya dia keren ya, dia bisa membuat ini itu. No, bukan itu. Kalau yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, buat apa? Ya. Ngalami saudara perspektif baru. Nah saya akan tunjukkan ya beberapa contoh yang saudara kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya perspektif yang baru akan menimbulkan perubahan pola pikir yang baru juga. Ya perubahan sebuah pola pikir. Saya akan tunjukkan tentunya kalau saudara mau kumpulkan ada begitu banyak yang harusnya terjadi. Dan saudara mulai cek. Kalau enggak seperti itu berarti mungkin hal-hal yang dunia masih terus mewarnai kita. Dan kita belum menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus. Ada beberapa yang perlu kita lihat. Kemenangan, definisi kemenangan. Dulu saudara sebelum orang bertobat bertemu dengan Yesus, saudara, bahwa kemenangan itu kalau kita bisa kalahkan orang lain. Tapi sebetulnya saudara, kemenangan yang sungguhnya kita hari ini adalah ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itu kemenangan yang paling hebat. Ketika kita bisa menang dengan diri kita. Bukan mengalahkan yang lain, saudara. Begitu kita menghadapi segala sesuatu, pertempuran kita diri kita. Bukan dengan orang lain. Musuh kita bukan teman kita. Bukan orang sekeliling kita, bukan lingkungan. Musuh kita terbesar adalah diri kita. Makanya saudara, kalau kita dipertemukan antara kingdom of God, saudara, musuh terbesar bukan kingdom of darkness, bukan. Tapi kingdom of self. Musuh terbesar kerajaan Allah itu adalah kerajaan diri kita sendiri. Jadi saudara mau ngapain apapun, saudara coba lihat ini saudara. Kemenangan kita tuh apa sih definisinya? Oh kalau saya bisa menang dengan diri saya menang.
Saya berhasil. Bukan ketika kita bisa kalahkan orang lain. Aku lebih pintar dari kamu, aku lebih kaya, lebih hebat. Oh enggak. Bahkan ketika kita melihat mereka lebih hebat, kita tetap bersuka cita. Karena saya tidak iri, saya tidak cemburu, saya tidak dengki. Tetap bersyukur. Menang saudara. Ya. Saudara kalau nggak bisa menciptakan track sendiri, bertanding, ribet, bingung saudara. Saudara seorang perenang, saudara ketemu dengan pelari maraton. Apa yang terjadi? Saya baru lari 100 kilo. Saudara mau lari, saya nggak kuat. Enggak, pertandingannya beda saudara. Ya udah kamu larilah ke sana, saya renang aja. Beda ukurannya. Oh kamu bisa kalahkan ini. Oh iya beda ukurannya. Saya nggak ikut ukuran pertandingan. Ukuran saya adalah kalau saya bisa kalahkan diri saya sendiri. Kuat. Orang kuat saudara. Definisi yang ada sebelumnya. Orang dikatakan, orang kuat itu adalah orang yang nggak punya kelemahan. Jadi kalau bisa sudah ditutupi kelemahannya di depan banyak orang. Banyak pemimpin tutup, balut kelemahan. Kalau bisa tampil di mimbar itu tanpa kelemahan. Makanya dia menjauh, saudara, membangun citra. Jangan dekat ketahuan kelemahan kita, saudara. Padahal orang kuat adalah orang yang menyadari kelemahan. Orang yang kuat adalah orang yang mengakui kelemahan. Keren. Jadi jangan pernah, saudara. Saudara begitu tutupi kelemahanmu, saudara akan menjadi dark side. Sisi gelap dalam hidupmu. Yang tinggal tunggu waktu satu hari itu akan muncul. Dan menghancurkan hidupmu satu hari. Orang kuat adalah orang yang menyadari kelemahan dan mengakui. Ya, aku punya kelemahan. Aku ada kelemahan ini. Aku punya kelemahan ini. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu orang kuat, saudara. Popularitas. Bagaimana, saudara? Kalau dikenal banyak orang. Harusnya kita mengalami perubahan pola pikir. Bagaimana caranya supaya kita dikenal oleh Tuhan. Gak pusing, saudara. Wow, ini followernya begini-begini. Oh, gak apa-apa. Baik, gak apa-apa. Gak salah. Tapi kita jangan pakai ukuran itu. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Yesus? Bahagia. Oh, saudara, bagaimana bahagia? Alkitab berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, menerima itu bahagia, tapi lebih berbahagia. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita memberi, bukan menerima. Jadi waktu Tuhan memberikan kita sesuatu, saudara, kita dengan senang hati. Lebih berbahagia ketika kita melepaskan, memberikan sesuatu. Loh, ini kalau nggak ada ngalami perspektif baru, nggak bisa loh saudara. Hidup untuk diri sendiri nggak bisa. Kita melepaskan bahagia itu ketika kita memberi. Bukan ketika kita menerima. Kaya itu bukan ketika kita berapa banyak yang kita kumpulkan, yang kita punyai. Tapi berapa banyak yang kita lepaskan, itu orang namanya kaya, saudara. Jangan salah. Kalau berapa kumpulkan orang akan duduk bersama-sama pamer. Aku punya ini, punya itu. Gak usah ditanya macam-macam, kamu udah berikan apa aja. Buat kerajaannya, apa yang udah kamu lakukan untuk Tuhan. Itu orang kaya itu seperti itu, saudara. Percuma dia punya semuanya. Saya pernah ketemu orang kaya loh. Mobilnya itu 9 atau 10. Rumahnya gede, punya kolam renang. Terus begitu ketemu dengan saya ceritanya utang terus, saudara. Ini kurang utang. Terus waktu itu saudara, rumah belum punya, mobil belum punya. Ini yang punya semuanya utang terus merasa miskin, apalagi saya, saudara. Tambah merasa miskin, saudara, pulang. Pulang dari rumah itu, saudara, terpuruk hidup saya, saudara. Miskin sekali saya. Loh, serius. Saya kumpul dengan orang-orang tuh, pembahasannya, saudara. Sepeda harganya 80 juta. 80 juta. Ya, beli mobil, beli ini, pergi kemana, ke Amerika. Ngomong, Amerika gak pernah, Jepang gak pernah. Mobil gak punya, sepeda harganya sama dengan mobil. Langsung loh saudara, saya pulang itu jadi miskin sekali, saudara. Sangat miskin. Padahal sudah begitu kami mulai merintis gereja ini, kami ber-11, saya masih ingat gaji pertama kita berapa? 1 juta. Kami semua full time, 1 juta gajinya.
itu terima cuma 10% daripada apa yang saya terima dulu sebelumnya. Kok tiba-tiba kok cukup ya? Heran ya. 1 juta cukup, 10 juta sangat miskin. Aneh kan? Mana yang benar? Berarti ternyata kaya dan miskin itu bukan diukur dari berapa banyak uang kita kan? Bagaimana saudara kita bisa melepaskan sesuatu. Dan kita merasa cukup bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Insight. Saya pikir. Hati-hati. Saudara. Kau begitu masuk di area ini dan kau gak tahu gak akan pernah ada habisnya. Kesenangan. Oh, ketika diri kita senang, dapatkan apapun. Oh bukan saudara, ternyata kesenangan itu ketika melihat orang lain senang. Ada ayatnya. Ada ayatnya semuanya saudara. Kita ini akan senang ketika melihat orang sekeliling kita tersenyum dan ikut senang. Wow, berarti saudara udah ngalami shifting yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara, engkau akan menjadi betul-betul terang, garam. Engkau bisa mewarnai orang-orang sekelilingmu. Ketika mereka tersenyum, kau tersenyum. Jadi kalau saudara lagi ngalami sesuatu tersenyum, orang-orang sedih, gak jadi tersenyum. Saudara. Gak enak, bagi supaya semua bisa tersenyum. Ya, kesenangan itu ketika melihat orang lain senang. Penuh kasih. Itu bukan karena kita baik. Penuh kasih enggak. Karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Sudah. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu keren dia bisa gini. Enggak ada kerennya. Yang keren itu Yesus. Kalau enggak Yesus mengasihi aku, enggak bisa lakukan itu. Kita pada dasarnya itu hanya bisa mampu mengasihi diri kita sendiri. Halo, setuju? Ayo, siapa yang bisa mengasihi orang lain? Tanpa Yesus enggak ada. Saudara. Kalau engkau pun berbuat baik, karena engkau ingin dipandang baik untuk dirimu sendiri. Ke agama lain, saudara. Mereka bisa berbuat baik. Karena satu, saudara, kalau dia berbuat baik, dia mendapatkan karma untuk dia bisa kembali ke dirinya sendiri. Kalau kita, saudara, karena kita menerima, saudara kita mengasihi bukan karena kita baik, karena Yesus mengasihi kita lebih dahulu. Maka kasih itu melimpah, kita lepaskan kasih itu dimanapun kita berada. Dan keberhargaan diri kita itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Semua yang kita kejar Tuhan tuh ngomong apa. Kalau Tuhan ngomong kita ini berharga, selesai. Orang lain mau ngomong apapun, selesai. Kalau Tuhan itu baik, dia berkata kamu luar biasa, gak peduli siapapun orang tidak pernah mengatakan. Saudara kalau kita tidak seperti ini, kita akan mencari apa kata orang. Kita akan berjuang ke sana kemari, mendengarkan apa kata orang. Apa yang kita lakukan, kita berjuang demi kata orang. Kalau kita nggak mendengarkan kata-kata orang, kita jadi down. Padahal Tuhan selalu berkata di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa engkau anak yang aku kasihi, kau istimewa, kau baik, sempurna, kau luar biasa. Sehingga kita bisa cukup dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Ini hanya sebagian, saudara. Kalau kita mau catat lebih banyak hal harusnya. Ketika kita mau bersama dengan Yesus, melihat dari dalam bersama dengan Yesus. Harusnya saudara yang terjadi, kita berada di dalam posisi benar bersama Yesus. Maka kita harusnya melihat semua seperti itu. Cara kita memandang berbeda sama sekali dunia memandang. Loh, kalau enggak, saudara, selamat datang hidup kita. Kita akan hancur, lebur dalam kehidupan kita. Kita terpuruk, ukuran kita sama ukuran dunia. Mulai bercampur aduk, saudara, kita jadi orang yang bingung. Bagaimana kita harus berkenan? Bagaimana saudara berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita berjalan bisa seirama dengan Tuhan? Ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Dan percayalah saudara, begitu kita bisa masuk semuanya itu. Kita melihat bahwa berjalan bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, itu tidaklah sulit. Ya, itu tiba-tiba natural aja dalam kehidupan kita dan semuanya kita sedang bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Nanti perjamuan kudus saya serahkan ke Angga. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebenaran yang sudah dilepaskan. Kami rindu jumpai kami
Dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. Pujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan semua, sebentar kami akan perjamuan kudus. Anugerah-Mu melingkupi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Angga.